Kami percaya dan kami tetap memerlukan Engkau sampai kapanpun. Sebab Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang selalu menyediakan yang terbaik bagi kami. Terima kasih untuk hari yang indah, terima kasih untuk kembali kesempatan Kau berikan untuk kami bisa beribadah, untuk kami bisa mencari Tuhan, dan untuk kami bisa sehat, untuk kami bisa menerima firman Tuhan. Kami tahu ini semua oleh karena kemurahan Tuhan. Bahkan hal-hal yang kami dulu rasa tidak mungkin bagi kami. Dulu hal-hal yang kami rasa bahwa kami tidak mampu lakukan, Tuhan menyediakan dan Tuhan memampukan kami. Sebab itu kami selalu bersyukur. Sebab itu kami mau terus setia kepada Tuhan. Kami mau terus cari Tuhan. Kami percaya hari ini lewat kebenaran firman Tuhan kami semuanya diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama dengan saya kita mau katakan amin, 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 amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Senang sekali bisa kembali melayani saudara semua di ibadah doa pagi. Sama-sama tulis di live chat, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya bersyukur sekali untuk kembali satu hari yang indah yang Tuhan sudah berkati kita. Dan saya percaya dimanapun saudara berada, dari kota manapun, dari negara manapun, saudara semuanya selalu berada di bawah perlindungan Tuhan dan selalu diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita malam ini dan besok malam ada doa malam dilayani oleh Pastor Frankie Kuncoro. Nanti malam ada di Tunjungan Plaza dan saudara nanti besok malam kita akan dilayani juga di Pakuan Mall. Dan saya percaya saudara semuanya diberkati oleh Tuhan ya. Mari kita mau belajar firman Tuhan. Kemarin kita sudah belajar tentang pengkhianatan dari murid-murid terhadap Yesus. Kita belajar bahwa kita nggak boleh jadi murid yang palsu ya Bapak Ibu. Kita harus jadi murid-murid yang benar di hadapan Tuhan. Dan kita harus hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Hari ini kita mau belajar lanjutannya. Setelah Yesus ditangkap, ya, what's next? Apa yang berikutnya? Karena saya yakin tidak berakhir di situ, Bapak Ibu ya, tidak berakhir di Tuhan Yesus, nggak berakhir di, mohon maaf, tidak berakhir di Tuhan Yesus ditangkap, tetapi ada kelanjutannya yang sangat mengerikan Bapak Ibu ya. Tetapi hari ini kita percaya kita sudah lihat kemenangan itu bersama dengan Tuhan. Ya, kita mau baca di dalam ayatnya yang ke-69 sampai ayatnya yang ke-75. Kita mau baca dengan suara yang keras, judulnya adalah Petrus menyangkal Yesus. Nah inilah yang terjadi ya, kegagalan Petrus akhirnya benar-benar kejadian pada saat dia menyangkal Yesus. Dikatakan seperti ini, mohon maaf ya, kita baca sama-sama. Oh mohon maaf, itu besok Bapak Ibu ya, kita hari ini di ayat 57 dulu ya. Wah ada yang bilang Pastor kok cepet-cepet, nah ya, saya cuma kelewatan sedikit ya. Kemarin kita sudah belajar sampai ayat yang ke-56, hari ini kita mau di 57 sampai ayatnya yang ke-68 ya. Kita mau baca dengan suara yang keras, Yesus di hadapan Mahkamah Agung. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Dari sini kita lihat, Tuhan Yesus itu gak bersalah. Tuhan Yesus itu tidak ada sesuatu yang buruk dari dirinya. Dikatakan walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Bayangin, bukan hanya diludahin, ditinju Bapak Ibu. Orang-orang lain memukul dia. Semuanya mengambil kesempatan untuk memukul Yesus. Dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat ya, di mana Tuhan Yesus dipermalukan, bahwa Tuhan Yesus dianiaya, Tuhan Yesus ditinju, Tuhan Yesus diludai di mahkamah agama.
Bayangin Bapak Ibu Saudara, mereka menyebut dirinya orang-orang beragama. Tetapi apa yang mereka lakukan itu sangat-sangat sadis sekali. Apa yang mereka lakukan itu tidak menunjukkan sifat yang benar dari orang-orang yang beragama. Hari ini Bapak Ibu Saudara kita mau belajar bersama-sama dari satu firman Tuhan. Saya beri judul waspada orang agamawi. Sama-sama tulis di live chat, waspada orang agamawi. Nah Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa melihat ya bahwa ada orang-orang yang menyebut dirinya mahkamah agama. Saudara, itu bukan satu title yang enteng, yaitu bukan satu hal yang diremehkan. Mereka ini orang-orang yang punya status tinggi. Bahkan Kayafas itu imam besar pada saat itu. Tahukah saudara bahwa zaman sekarang dan zaman dulu itu ada sedikit perbedaan tentang menghargai imam-imam. Ya, kalau zaman sekarang pendeta-pendeta itu banyak diomongin. Ya, pendeta-pendeta itu banyak dihujat. Bahkan nggak usah jauh-jauh, yang namanya paus aja saya melihat ya ada beberapa yang di TikTok, di social media itu ada yang buat parodi, ada yang membuat parodi yang menurut saya kurang pantas ya akan yang namanya paus. Padahal paus adalah imam di agama Katolik dan kita juga menghargai ya, kita juga mendoakan ya dia diberikan panjang umur ya kan, karena dia juga menjadi berkat buat banyak orang dan dia juga mengajar kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi bayangin pada zaman itu berbeda dengan zaman sekarang. Gak ada yang berani jelekin, gak ada yang berani buat parodi saudara, gak ada yang berani ngomongin. Bahkan gak ada berani akun-akun satir seperti itu Bapak Ibu Saudara ya sampai dengan hari ini. Ya kenapa? Karena imam besar itu sangat dihargai. Jadi mahkamah agama ini kalau saudara lihat ini merupakan satu institusi yang sangat dihormati. Dan isinya tentunya orang-orang Yahudi, orang-orang Saduki, orang-orang Farisi. Ini kelompok-kelompok orang-orang yang sangat berpendidikan. Kalau saya boleh katakan zaman sekarang itu seperti doktor-doktor teologi, profesor teologi. Ya saudara, bahkan ada tua-tua Yahudi yang mereka yang dihargai di komunitas. Mereka semuanya berkumpul di mahkamah agama. Dan Bapak Ibu Saudara, mereka menyebut dirinya orang-orang yang beragama. Tetapi apa yang mereka lakukan? Apa yang kita baca dari kisah Tuhan Yesus ditangkap dan diadili. Kita melihat bahwa mahkamah agama ini sebenarnya diisi dengan orang-orang agamawi yang sangat munafik. Ya, isinya dengan orang-orang agamawi yang menurut saya tidak pantas sebenarnya untuk disebut imam maupun disebut orang-orang beragama. Kenapa? Karena seharusnya tidak seperti itu ya. Karena itu kita mendengar itu ada satu pepatah yang sering muncul di social media bahwa Tuhan Yesus gak pernah datang membawa agama. Ya, Tuhan Yesus datang membawa kasih. Dan itu benar Bapak Ibu Saudara ya, Tuhan Yesus tidak datang membawa agama. Tetapi kita gak boleh meremehkan agama. Agama tetap perlu. Kita ini orang Kristen. Jangan bilang kita gak punya agama, kita pengikut Yesus. No, agama Kristen adalah pengikut Yesus. Kita tetap harus memegang agama. Tetapi saudara dan saya harus waspada terhadap orang-orang agamawi. Karena tidak semuanya orang yang menyebut dirinya beragama itu menjadi contoh dari agama itu sendiri. Ya, buktinya adalah banyak orang Kristen seringkali tidak melambangkan atau tidak memberikan teladan tentang Kristus. Ada banyak orang Kristen itu ya bahkan orang kalau lihat lebih jahat daripada iblis Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus hati-hati ya terhadap orang-orang seperti itu. Nah, jadi hari ini kita mau belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita harus waspada terhadap orang-orang agamawi. Bahkan saudara dan saya kita juga harus waspada supaya kita tidak jadi seperti mereka. Karena kita pun orang-orang Kristen, kita yang punya agama, kita juga bisa dan kita rentan untuk bisa jadi seperti mereka. Nah, kita mau belajar sama-sama. Saya tutup hari ini, saya tunjukkan 3 hal yang harus kita waspadai dari orang-orang yang agamawi. Nah, ayo coba kita baca. Ya, dikatakan di ayat 59 sampai 60. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama, bayangin seluruh mahkamah agama. Jadi ini semua orang-orang agamawi yang mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang. Bayangin Bapak Ibu Saudara, ini imam-imam. Ini orang-orang mahkamah agama, bukan orang-orang sembarangan. Mereka mencari kesaksian palsu. Nah Bapak Ibu Saudara, ini loh, hati-hati kita terhadap orang-orang seperti ini. Apa Bapak Ibu Saudara? Yaitu orang-orang yang suka dengan kepalsuan. Ya, sama-sama tulis di live chat, waspada kepalsuan. Yang harus kita waspadai dari orang-orang agamawi adalah banyak dari orang-orang agama itu orang-orang yang palsu.
Ya, mereka bukan hanya suka dengan yang palsu, tetapi mereka sendiri juga palsu. Mereka mengajarkan A, tetapi prakteknya lain. Itu yang namanya palsu kan? Mereka menyebut dirinya A, tetapi sebenarnya bukan. Saudara, apa definisinya barang palsu? Definisinya barang palsu adalah kita lihat itu barang, mereka jualnya itu barangnya misalnya mereknya apa misalnya Louis Vuitton misalnya. Ya, mereka menjualnya, oh ini LV, ini Louis Vuitton. Nah, tetapi nggak taunya setelah kita lihat, kita periksa, nggak taunya bukan. Itu palsu. Nah, bukankah orang Kristen, orang agamawi seringkali juga banyak yang palsu seperti itu. Menyebut dirinya Kristen. Tapi setelah kita periksa ulang, nggak ada satupun yang dia ikuti Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Nggak pernah mengasihi orang, nggak pernah memberi. Ya, nggak pernah ada menolong orang lain, adanya ngomongin orang, jelekin orang. Nah, itu yang namanya palsu. Itu yang namanya kepalsuan Bapak Ibu. Ya, orang agamawi itu banyak yang palsu. Kalau hari Minggu, wah saat beribadah, nggak kelihatan palsunya. Kalau lagi beribadah kelihatan paling kudus, kelihatan seperti malaikat. Ada banyak orang Kristen itu ya kalau di gereja, kelihatannya dahsyat luar biasa. Tetapi apa yang terjadi di saat kembali ke rumah Kristennya dibuang. Ya dia menjadi orang-orang yang palsu, dia menjadi orang jahat di luar, hari Minggu kembali menjadi orang Kristen. Bahkan saya paling jengkel kalau ada orang yang bergurau tentang ini. Ya hari Minggu kita ibadah, hari Sabtu kita kumpul dulu, kita dugem dulu, kita minum-minum, kita ngerokok, hari Minggu kita bertobat. Itu palsu. Ya, jangan jadi orang seperti itu. Kita di gereja, di luar gereja harus sama. Kalau di gereja kita ramah, di luar kita juga harus ramah. Kalau kita di luar kalau kita di gereja kita menyebut diri kita menolong dan memberkati orang. Mari kita saat kita kembali ke rumah, saat kita kembali ke tempat kerja kita harus jadi orang yang juga suka memberi. Jangan sampai kita di gereja, kita terkenal, ini suka memberi, ini orangnya royal, suka nraktir orang. Tapi begitu kita masuk ke kantor, orang semuanya takut sama kita. Kenapa? Karena orangnya perhitungan banget. Bapak Ibu Saudara, belajarlah jadi orang jangan palsu. Kalau kita itu jadi orang palsu, Tuhan itu gak suka loh Bapak Ibu ya. Tuhan itu sangat spesifik tentang orang-orang yang palsu. Karena itu salah satu ayat yang sangat kita hafal ya dan kita sering membaca yaitu Tuhan itu melihat hati. Manusia melihat yang kelihatan tetapi Tuhan melihat hati. Kenapa? Karena Tuhan itu melihat apa yang gak kelihatan. Kita tuh bisa aja bohongin orang. Kita bisa aja di depan orang itu baik sekali. Tetapi di baliknya kalau kita jahat orang itu kadang-kadang gak tahu. Ya itulah orang Indonesia kadang-kadang ya. Kalau orang Indonesia itu orang yang paling santun. Orang Indonesia tuh apapun sopan, ngomongnya sopan ya kan. Kalau saudara dan saya itu lihat ya di mana-mana kita budayanya itu kalau lewat orang kita permisi, ya tangannya aja bahkan silakan, sampun ya kan. Kita sopan banget. Tetapi begitu kita lihat social media di Indonesia, di Twitter, kalau saudara lihat di Instagram, di TikTok, komentar-komentarnya pedes banget, jahat banget. Gak kelihatan kayak orang-orang yang punya sopan santun. Bahkan kalau saudara lihat komentar-komentar tentang ini, tentang itu. Ada orang yang jahatnya kayak gitu ya. Gak kelihatan loh kalau kita ketemu sama orangnya. Itu yang namanya palsu. Orang Kristen juga ada yang kayak gitu. Kalau ibadah, kalau pelayanan, kelihatannya kayak orang paling kudus di dunia. Tetapi begitu kembali ke habitat asalnya. Saya katakan habitat asalnya. Itu orang yang sangat berbeda. Itu loh orang palsu. Lihat orang-orang mahkamah agama ini. Mereka orang-orang yang kelihatannya di depan orang, orang-orang yang paling kudus. Dikatakan mereka tuh kalau pakai baju, syalnya mereka tuh bukan Gucci atau Burberry saudara. Mereka yang namanya syalnya itu ayat-ayat firman Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Mereka begitu masuk ke dalam mahkamahnya mereka sendiri. Mereka waktu masuk ke dalam kelompoknya mereka cari kesaksian yang palsu. Mereka mau membohongi. Mereka mau mencari celah untuk mereka menjatuhkan Yesus. Jangan jadi seperti itu ya. Jangan jadi Kristen yang palsu. Jangan jadi orang agamawi yang sembunyi di balik label Kristen. Tapi sebenarnya bukan Kristen. Nah saudara lanjut. Yang kedua, apa yang harus kita waspadai terhadap orang-orang agamawi? Dikatakan, tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan langit.
Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa? Kita perlu saksi lagi, sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita lihat. Yang kedua Bapak Ibu, ya, apa yang harus kita waspadai terhadap orang-orang agamawi? Catat, yaitu yang kedua. Orang agamawi banyak, yang pertama suka dengan kepalsuan. Yang kedua, banyak orang agamawi itu jahat hatinya. Tulis di live chat, jahat hatinya. Saudara bayangin, dikatakan bagaimana pendapat kamu? Ya, dikatakan Kayafas ini cuma tanya, menurut kalian gimana? What should we do? Apa yang harus kita lakukan terhadap Yesus? Bisa-bisanya mereka berkata, ia harus dihukum mati. Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu dengan saudara ya, tapi kalau kita itu melihat orang itu bersalah, misalnya orang itu membuat sebuah kesalahan, nggak mungkin dong seharusnya kalau kita ini hatinya baik. Gak mungkin dong tiba-tiba kita tuh bilang dia harus dihukum mati. Lebih baik dia mati aja, kita bunuh dia aja. Loh, itu kan perkataan orang yang sangat jahat Bapak Ibu Saudara. Ya kan, orang mungkin yang lain bisa salah. Ya mungkin ada yang bisa salah ngomong, ada yang mungkin melakukan banyak hal-hal yang salah. Tetapi gak mungkin dong tiba-tiba bilang ayo kita bunuh aja dia. Ini kan pasti orang jahat banget. Bapak Ibu Saudara, semarah-marahnya kita sama orang, saya yakin ya kita tuh kalau orang normal, kalau kita ini orang baik, gak mungkin kita bilang kita hukum mati aja. Bisa kan? Masukin dia di dalam penjara. Bisa kan? Ayo kita hukum dia cambuk misalnya. Masa dia harus dihukum mati? Bahkan Tuhan Yesus itu hanya mengatakan kebenaran. Tuhan Yesus berkata, engkau telah mengatakannya, artinya apa? Iya, aku ini Mesias. Loh, mereka bisa-bisanya Yesus cuma berkata seperti itu. Yesus gak pernah merobohkan bait Allah. Kan tuduhannya gitu kan. Wah, ini akan merobohkan bait Allah. Loh, itu kan Yesus hanya mengatakan seperti itu dan memang dia lakukan itu. Pada saat dia mati di atas kayu salib, di saat dia harus dikuburkan 3 hari, dia berada di dalam kubur itu. Apa yang terjadi? Dia membangun kembali bait Allah. Apa yang terjadi? Artinya apa? Artinya dia mulai membangun tubuhnya yang ada di dalam setiap kita. Dia masuk ke dalam kita. Dia berada di dalam kita. Kita di dalam dia. Kita menjadi bait Allah. Maksudnya adalah itu. Tetapi hanya lewat perkataan ini, lewat perkataan Yesus dan lewat persetujuan Yesus yang mengatakan dia adalah Mesias, bisa-bisanya mereka mau membunuh Yesus. Dihukum mati aja orang ini. Artinya apa? Mereka tuh hatinya jahat. Orang kalau hatinya jahat itu, dia bisa membuat keputusan-keputusan yang sangat jahat sekali. Bapak Ibu, jadi orang belajar jangan jahat-jahat ya. Saya bertemu dengan orang-orang itu ada yang jahat. Aduh, saya gak tahu kenapa kita gak pernah ngapa-ngapain mereka bisa-bisanya jahat ya. Ngomongin kita, jelekin kita. Ya kan, ada orang yang nipu uang kita. Padahal kita juga gak pernah kenal mereka. Kita gak pernah salah sama mereka. Mereka nipu uang kita. Mereka ngambil uang kita. Mereka memperlakukan kita gak adil. Itulah manusia. Kadang-kadang justru orang Kristen yang nipu kita. Justru orang Kristen yang nyakitin kita. Justru orang Kristen yang ngomongin kita. Kenapa? Karena itulah orang agamawi. Mereka nyebut dirinya Kristen. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tetap jahat sekali di dalam hatinya. Saya melihat ya beberapa hari ini, tiba-tiba muncul di email saya kan megang emailnya gereja. Muncul emailnya dari Instagramnya, di Google profilnya GSJS. Aduh, jahat banget ya. Itu kelihatannya ada oknum. Tiba-tiba ada 3 review yang langsung dalam sehari. Kasih nilai jelek banget tentang gereja, menjelekkan gereja kita di Google. Saudara, saya gak ada masalah sih. Karena semua orang yang datang akan lihat buahnya. Semua orang datang akan menilai sendiri. Tetapi ini pasti oknum. Ada mungkin yang gak suka, ada orang yang jahat. Tiba-tiba saya gak kenal, saya gak pernah ngomong, saya gak pernah salah sama mereka. Mereka jelek-jelekin. Wah, gereja kok gini-gini. Saya gak kaget Bapak Ibu. Jengkel sih jengkel ya. Kok bisa ada orang jahat gitu. Tapi gak kaget. Kenapa? Karena itulah manusia. Itulah orang-orang agamawi. Justru yang nyerang adalah orang-orang Kristen. Bapak Ibu Saudara, sedih sekali ya. Kalau kita lihat, kalau ada orang Kristen yang jatuh. Ada orang Kristen yang salah. Orang justru yang nyerang bukan dari agama lain loh kebanyakan. Kalau ada orang Kristen salah, ada orang Kristen kena kasus. Yang nyerang justru orang Kristen sendiri. Kenapa? Karena hatinya jahat. Saya kalau dengar ada kasusnya orang seperti ini, seperti itu. Ya ada pendeta ini, kena ini. Saya malah doain loh dalam hati. Tuhan tolong. Tuhan ampuni. Tuhan keluarganya Tuhan berkati. Tuhan keluarganya tetap kau pelihara. Saya tetap doa gitu. Ada orang aduh jahatnya sekali. Sudah orang udah jatuh, kena kasus dihukum. Malah diomongin terus. Saya paling gak suka orang seperti itu.
Orang Kristen gak seperti itu diajarinya. Orang Kristen harus jadi orang yang baik, gak boleh jadi orang yang jahat. Yang setuju dengan saya katakan amin. Dikatakan apa? Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, coba katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Yang ketiga, orang agamawi itu tidak menghormati Tuhan. Tulis di live chat, tidak menghormati Tuhan. Ini yang harus kita waspadai. Orang agamawi menghormati manusia. Wah, kalau di mahkamah agama semuanya dihormati. Mereka menghormati sesama. Mereka menghormati kedudukan. Tetapi begitu sama Tuhan, mereka gak menghormati. Bukankah banyak orang Kristen hari-hari ini juga seperti itu? Kalau di hadapan manusia, baik setengah mati. Menghormati orang yang punya posisi lebih tinggi. Tetapi sama Tuhan yang gak kelihatan, gak ada hormatnya sama sekali. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Doa saya ini gak terjadi di GSJS, gak terjadi di doa pagi. Kita bukan cuma orang yang memeluk agama Kristen, tapi kita menghidupi kekristenan itu. Sehingga kita bukan jadi orang agamawi, tetapi kita jadi orang-orang yang penuh dengan gambar Kristus di dalam diri kita. Kita mempermuliakan nama Tuhan lewat hidup kita. Jadi waspada terhadap 3 hal ini, kepalsuan, waspada terhadap kejahatan, dan yang ketiga, waspada terhadap tidak adanya hormat akan Tuhan. Mari kita turunkan kepala kita. Berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman ini. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Memberkati mereka semuanya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan.